Itu hak mereka untuk menyampaikan, tapi kami sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah dilakukan oleh tim penyidik Polda Jabar. Pak, kira-kira. Dan hari ini adalah hari sidang gugatan pra-peradilan Peggy terhadap Polri. Banyak yang menanyakan apakah saudara Peggy atau tersangka Peggy akan dikabulkan gugatannya. Mari kita lihat peluang-peluangnya. Peluang pertama, gugatan pra-peradilan itu adalah menyangkut sah atau tidaknya penangkapan saudara Peggy, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya menjadikan tersangka, dan kalau ada sah atau tidaknya penyitaan dan tuntutan ganti kerugian. Awalnya sedikit pun saya tidak punya keyakinan bahwa pihak Polda Jabar mangkir di pra-peradilan Peggy Setiawan. Karena sebelumnya kita sudah lihat betapa gagahnya pihak Polda Jabar tampil di depan publik, tampil di media sosial dengan keyakinannya bahwa Peggy ini benar-benar pelaku. Tapi begitu sidang pra-peradilan digelar, mereka satu pun tidak ada yang berani muncul. Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan kemarin ya. Dalam beberapa video ataupun di media sosial kita saksikan bagaimana pihak Polda Jawa Barat tidak menghadirkan saksi pada sidang perdana kemarin ya. Bukan juga perdana, sidang kedua, karena sidang perdana pada tanggal 24 Juni dari pihak Polda Jabar tidak menghadirkan saksi ya. Namun kemarin juga sama, mereka tidak menghadirkan saksi, lalu meminta waktu untuk hari ini dalam sidang lanjutan di tanggal 2 Juli ini untuk mereka hadirkan saksi dan juga surat ya. Dan seperti apa komentar dari pihak Polda Jawa Barat dan juga dari beberapa netizen terkait hal ini, mari kita ikuti videonya. Itu hak mereka untuk menyampaikan, tapi kami sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah dilakukan oleh tim penyidik Polda Jabar. Pak, kira-kira untuk alat buktinya nanti Pak akan ditunjukkan untuk persidangan selanjutnya atau bagaimana Pak? Ya, nanti kita akan sampaikan nanti di persidangan di Jawa. Ya? Lama sekali. Kalau besok kan jawaban aja. Itu jawaban dalil-dalil yang tadi disampaikan ke kita. Kalau alat bukti nanti ada jadwalnya sendiri untuk dokumen, barang bukti semuanya. Kemudian ada dari mereka akan tampilkan untuk saksi dan ahli, kita juga akan sampaikan untuk dari ahli. Itu aja. Pak, tadi dari permohonan dari para kuasa hukum, terus kemudian apakah nanti dari Polda sendiri akan ada bukti-bukti juga yang akan suaranya putus-putus ya. Kalau untuk besok kira-kira siapa aja akan Rahasia. Ya. Nanti Ahlinya rahasia. jam 9 ya, timnya tetap. Ya. Makasih Mas ya. terima kasih. Hari ini tanggal 1 Juli tahun 2024 bertepatan dengan Hari Bayangkara yang ke-78. Selamat kepada seluruh anggota Polri di seluruh Indonesia dan dimanapun berada. Semoga Polri semakin dipercaya dan semakin profesional. Dan hari ini adalah hari sidang gugatan pra-peradilan Peggy terhadap Polri. Banyak yang menanyakan apakah saudara Peggy atau tersangka Peggy akan dikabulkan gugatannya. Mari kita lihat peluang-peluangnya. Peluang pertama, gugatan pra-peradilan itu adalah menyangkut sah atau tidaknya penangkapan saudara Peggy, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya menjadikan tersangka, dan kalau ada sah atau tidaknya penyitaan dan tuntutan ganti kerugian. Mari kita lihat. Alat bukti apa yang dipunyai oleh penyidik Polri sehingga melakukan penangkapan dan penahanan terhadap saudara Peggy sehingga dijadikan tersangka? Alat bukti keterangan saksi ini yang selalu dipublikasikan, didengungkan. Ada banyak saksi
Namun demikian, keterangan saksi tanpa didukung alat bukti lain, maka keterangan saksi itu sangat lemah. 1000 saksi sekalipun harus didukung keterangan lain. Tanpa didukung alat bukti yang lain, maka keterangan saksi itu lemah sekali. Apalagi ada saksi yang saling bertentangan, maka keterangan saksi itu tidak layak untuk dipakai. Mari kita lihat bukti kedua, yaitu keterangan ahli. Sudah banyak ahli yang diperiksa oleh penyidik, yang ada beberapa ahli pidana, tentunya ahli-ahli lain. Keterangan pidana ahli tersebut tidak ada juga gunanya kalau tidak didukung alat bukti yang lain. Kenapa? Keterangan ahli, saya yakin tidak menyebutkan spesifik bahwa Peggy adalah tersangka. Kemudian yang ketiga adalah surat. Nah, surat kalau misalnya visum diartikan sebagai surat, maka itu sangat lemah. Karena visum pun tidak menyatakan Peggy sebagai tersangka. Oh, laporan polisi. Laporan polisi bukanlah surat karena laporan polisi harus dibuktikan. Oh, putusan pengadilan. Putusan pengadilan bukanlah alat bukti. Karena putusan pengadilan justru harus dibuktikan. Karena di putusan pengadilan ada DPO namanya Peggy. Harus dibuktikan dua macam. Yaitu apakah Peggy itu yang dimaksud Peggy yang ditahan ini adalah Peggy yang DPO, dan juga setelah terbukti benar misalnya, maka harus dibuktikan apakah dia melakukan kejahatan atau tidak. Berikut adalah petunjuk. Nah, petunjuk yang mana? Petunjuk itu harus ada kaitan satu sama lain. Oh, berupa raport, berupa KTP, berupa STNK dan semuanya. Tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa Peggy adalah sebagai pelakunya. Kalau demikian, maka alat-alat bukti apa yang bisa ditampilkan oleh Polri untuk memperkuat bahwa sah penangkapannya? Yang ditunggu-tunggu adalah alat bukti berupa scientific crime investigation, yaitu alat bukti forensik. Satu, sidik jari. Adakah sidik jari Peggy di TKP atau pada alat barang bukti? Kedua, CCTV. Adakah CCTV yang menyorot Peggy sebagai pelaku? Adakah DNA yang menyatakan bahwa Peggy, di tubuh Peggy ada DNA dari Vina dan DNA dari Eki? Adakah sperma Peggy pada tubuh daripada Vina? Kalau itu tidak ada, maka satu lagi, yaitu mungkin bisa diambil dari handphone. Handphone yang disita, dari handphone Peggy yang disita, apakah handphone itu menunjukkan keberadaan Peggy sebelum, sesaat, dan sesudah peristiwa berada di lokasi TKP. Kalau itu semuanya tidak ada, maka sangat sulit untuk mengumpulkan dua alat bukti. Dan ingat juga waktu. Alat bukti tersebut harus ada sebelum Peggy ditangkap. Ya, harus ada sebelum Peggy ditangkap untuk menentukan sahnya penangkapan. Dan alat-alat bukti tersebut harus didapat dengan cara yang sesuai dengan ketentuan undang-undang. Kalau disita ada penyitaannya, ada berita acara penyitaannya. Kalau harus persetujuan pengadilan, harus ada persetujuan pengadilannya. Kalau semua itu tidak ada, maka tidak sah alat bukti itu. Jadi peluang untuk gugatan Peggy dikabulkan nampaknya sangat besar. Sulit. Tapi satu lagi kuncinya, ini yang perlu diawasi oleh seluruh publik Indonesia, adalah hakim yang bijak, yang adil, kemudian tidak memihak kepada pihak manapun juga, kecuali memihak kepada kebenaran dan keadilan. Mari kita saksikan pra-peradilan. Kita yakin bahwa tidak ada yang kalah di sini. Polri tidak kalah, penggugat tidak kalah. Semua menang karena yang menang adalah kebenaran untuk mencapai keadilan. Selamat menegakkan hukum. Ada berita terbaru nih dari pengadilan tentang kasus Vina dan Rizky di Cirebon. Jadi, tadi pagi digelar sidang pra-peradilan gugatan penetapan tersangka Peggy Setiawan alias Peron di Pengadilan Negeri Bandung. Agenda hari itu adalah untuk mendengarkan pembacaan gugatan dari pihak pemohon yaitu kuasa hukum Peggy Setiawan dan akan langsung dijawab oleh termohon yaitu Polda Jabar. Mereka meminta agar majelis hakim membebaskan Peggy Setiawan karena penetapan sebagai tersangka dinilai tidak sesuai prosedur serta mengembalikan harkat dan martabat Peggy Setiawan. Para kuasa hukum Peggy Setiawan saat ini tengah bersiap-siap untuk menghadapi persidangan yang penuh dengan adu bukti terkait kasus pembunuhan Vina Cirebon.
Mereka bertekad kuat untuk tidak mundur sebelum memperoleh kemenangan yang diharapkan. Di sisi lain, pihak Polda Jabar mengklaim memiliki bukti kuat yang mendukung keterlibatan Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon. Mereka telah menyiapkan saksi dan bukti-bukti lainnya untuk menegaskan posisi mereka. Tapi, kalian penasaran gak sih tentang apa yang akan terjadi jika Peggy Setiawan berhasil memenangkan sidang pra-peradilan ini? Nah, menurut aturan yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 yang mengubah KUHP, Peggy berhak untuk mendapatkan ganti rugi atas penahanan yang dianggap salah. Pasal 95 KUHP secara tegas menyatakan bahwa tersangka berhak menerima kompensasi jika penahanannya terbukti tidak sah. Besaran ganti rugi bisa bervariasi nih, mulai dari Rp500.000 hingga Rp100 juta. Jumlah ini dapat lebih besar lagi jika penahanan tersebut menyebabkan kerugian fisik atau psikologis yang signifikan, bahkan hingga menyebabkan cacat atau kematian. Semuanya masih menunggu bagaimana putusan dari sidang pra-peradilan ini. Kita berharap agar keadilan dapat terwujud dengan baik. Gimana pendapat kalian tentang perkembangan kasus ini? Fakta mengejutkan terungkap di sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin hari ini. Ya, pada sidang tersebut ternyata pihak kepolisian Polda Jabar tidak bisa menghadirkan saksi, yang dimana saksi tersebut bertujuan untuk memperkuat Peggy sebagai tersangka. Karena tidak punya saksi, akhirnya Kabid Hukum Polda Jabar, yakni Kombes Nur Hadi Handayani, meminta hakim untuk menunda sidang jawaban besok harinya. Kuasa hukum Peggy, yakni Insaf Nasruddin, juga meragukan jika Polda Jabar mempunyai saksi. Saya jadi yakin bahwa sebenarnya Polda Jabar itu salah menangkap orang. Mungkin Peggy sebenarnya ketawa ketiwi melihat sidang ini. Jadi gimana pendapat kalian? Komen ya. Hasilnya ke arah mana, Prof? Baik itu ketika polisi menang ataupun ketika kuasa hukum menang? Ya, kalau toh polisi kalah, polisi punya kewajiban untuk menentukan subjek hukum yang lain. Sebetulnya siapa? Kalau terkait subjeknya. Juga termasuk buktinya. Kalau ternyata bukti-buktinya kurang atau bukti tidak menilai, bukti harus dilakukan. Karena dalam proses pra-peradilan ini, Mas Aditya, itu bisa berkali-kali. Artinya kalau sampai polisi ya nanti diajukan kembali sampai menentukan bahwa perkara ini adalah bukan Peggy. Atau kalau memang seperti itu, perkara ini harus dihentikan demi kepentingan hukum. Artinya bukti kurang, sehingga Peggy ini selesai. Ya. Selesai, karena bukti kurang. Bukti itu ada 3, demi kepentingan hukum, bukti kurang, demi hukum kalau terdakwa meninggal, tersangka meninggal, demi kepentingan umum kalau terkait dengan kepentingan negara. Dan terakhir adalah demi restoratif justice, demi keadilan. Ini sebagai bentuk kepastian seseorang yang diproses hukum ketika bukti tidak cukup terhadap untuk menentukan seseorang sebagai tersangka atau tidak. Baik, kalau misalnya Peggy Setiawan bukan tersangka, kompensasi yang diberikan terhadap Peggy Setiawan yang saat ini sudah menjalani tekanan baik secara fisik dan psikologis ini seperti apa? Ya, dalam undang-undang diberikan rehabilitasi dan ganti rugi. Disinilah saya kira PP 2018 memberikan suatu rekomendasi ketika seseorang dalam suatu persidangan, ketika suatu proses dinyatakan negara itu bisa penyidik, bisa jaksa, ya, melakukan kekeliruan, maka yang bersangkutan diberikan rehabilitasi, ganti rugi, sampai kalau nggak salah berapa juta, saya tidak hafal. Itulah saya kira negara sudah memberikan suatu argumen aturan bahwa ketika ada suatu kesalahan-kesalahan, maka negara wajib merehabilitasi dan wajib memberikan ganti rugi kepada Peggy yang bersangkutan. Sekedar saran buat pihak termohon, Polda Jabar, lebih baik minta maaf ke publik dan bebaskan Peggy Setiawan daripada sidang pra-peradilan dilanjutkan yang endingnya nanti hanya akan mempermalukan diri Anda. Karena di sidang pertama mangkir, sidang kedua tidak siap menjawab pertanyaan dari pihak kuasa hukum pemohon. Sekali lagi saran saya, minta maaf ke publik, bebaskan Peggy Setiawan yang kuli bangunan itu. Setelah itu tangkap dan periksa Peggy Setiawan yang ada di Cianjur. Karena gelagat keterangannya sangat mencurigakan publik. Terlebih identitasnya dirubah dan yang sangat ngelawak, jenis kelamin di akte kelahiran perempuan. Awalnya sedikit pun saya tidak punya keyakinan bahwa pihak Polda Jabar mangkir
di pra peradilan Peggy Setiawan. Karena sebelumnya kita sudah lihat betapa gagahnya pihak Polda Jabar tampil di depan publik, tampil di media sosial dengan keyakinannya bahwa Peggy ini benar-benar pelaku. Tapi begitu sidang pra peradilan digelar, mereka satu pun tidak ada yang berani muncul. Dengan mangkirnya pihak Polda Jabar di sidang pra peradilan sekaligus membuktikan bahwa aparat penegak hukum khusus yang menangani kasusnya Peggy hanya berani tampil gagah-gagahan dengan jenis kelamin laki-laki di media sosial, ternyata nyalinya Hello Kitty. Malu loh, malu sama pangkat, tapi nyali Hello Kitty. Jadi buat pihak Polda Jabar tidak perlu lagi berceloteh di depan media, karena di saat negara membukakan ruang publik tempat Anda berdebat adu argumen, yaitu pra peradilan, Anda tidak datang. Pagi guys, jelang subuh, belum azan ya. Kita berdoa pagi ini mudah-mudahan Peggy Setiawan kuli bangunan terbebas, dan saksi-saksi pada saat di depan SMP-nya itu ya dilindungi bagi saya. Oh ya, ada apa namanya, kalau insting saya itu sangat kuat dan itu ya banyak yang ngebully. Kemudian ada yang ini, nah sekelas Putri juga ya, saya lihat orangnya sering foto ke keluarga mantan wakil bupati yang saat ini mencalonkan diri jadi bupati, ya kan. Jadi gini ya cu, ya gini, omongan saya itu ada orang yang menggarisbawahi arah omongan saya kemana dan kemana. Lu bilang kalau gua ya Putri ya, lu bilang kalau gua ini nggak level sama lo akan buktikan kehebatan lo, gitu ya. Itu up to you ya. Tapi nyatanya begini ya Putri, karena lo sering gandeng yang namanya keluarganya mantan wakil bupati. Saat ini ya Put, ada pertemuan yang namanya ibu-ibu pejabat itu ada bertemu dengan seseorang ya, karena ingin mengamankan diri. Saat ini kan yang namanya Peggy Setiawan yang kamu bela-bela sebelah itu, anaknya Pak Cecep itu nggak ada di tempat loh. Ya. Nah sekarang saya kasih tahu lah cecunguk itu ya, satu itu ya, dengerin ya. Nah ada orang yang menelusuri, dia mau kemana dan kemana, ternyata Pak Cecep itu punya pilah loh, ya punya pilah Pak Cecep itu, ya. Asal kamu tahu dia bukan sembarangan titipan dari siapa, dia Pak Cecep tinggal di pilah, iya kan? Dunia ini udah canggih loh, CCTV itu ada di mana-mana, ya. Andai ada presiden yang ini ya, presiden yang orangnya apa ya, nggak berbohong, orangnya yang nggak iming-iming tok, ya. Maunya kita seperti yang di luar negeri itu. Setiap gang, bahkan di sungai-sungai juga ada CCTV, gitu. Kenapa? Jadi orang membuang sesuatu pun di sungai-sungai itu ada kedapetan semua, langsung gercep tangkap. Nah, Indonesia aja yang ketinggalan. Indonesia karena kekayaannya juga kan banyak dimaling begitu aja. Jadi begitu. Jadi andai ada CCTV itu, ya belum pakai CCTV aja, udah bisa lo ngebuntutin yang namanya Pak Cecep. Lo asal tahu ya, belekok ya, dengerin ya. So hebat calon wali kota yang namanya Putri ya, selalu live di yang namanya mengharap gift di yang namanya TikTok ya. Sekelas Putri bilang pengacara babunya si Paris ya, kok bilang nggak level sama saya ya, nggak tentu nggak bisa lo nandingin isi kepala saya, nggak bisa lo nandinginnya, masih jauh. Lo mah sekelas kutu buat gue ya. Dengerin nih, saat ini aja orang tua yang lo bela-belain itu ya, yang
gandeng ke keluarga Pina, gandeng ke ini ya, bilang kalau komen bikin akun palsu, bilang ngalur ngidul kalau kata lo ya, terserah lo ya. Ya tapi gini, saat ini aja ada orang yang menelusuri Pak Cecep kemana dan kemana, Peggy Setiawan kemana dan kemana, itu tahu sekarang ini ya. Jadi dari info mulut saya speak up ya, itu ada loh orang yang bekerja menelusuri ke sana kemari itu. Pak Cecep itu punya pilah. Kalau kamu mau tahu itu yang saya simak, ada seseorang yang menelusurinya ya. Jadi pertanggungjawaban kamu untuk memutuskan bahwa otak pelaku Peggy Setiawan Kulibangunan itu salah, ya kan? Kenapa? Kalau saya sindir kemarin, Peggy Setiawan kita ada 2, ya kan? Satu anaknya Pak Cecep, yang satu di Jeruji. Itu dengar kata-kata saya itu aja dia udah kocar-kacir lari kemana-mana, ya kan? Nah itu artinya kenapa? Ada orang loh mengamati saya ini bicara seperti apa dan seperti apa, bukan tidak. Nah, ya artinya yang tukang bohong itu ya Putri itu ya banyak bohongnya. Ya ke sana hanya mendampingi pengacara sama temannya itu kan. Ayo yang satu lagi temannya bilang, ayo tidak ada menutup ini. Artinya dari nada omongannya aja minta saya bergabung dengan dia, minta informasi kan sama saya ya. Sorry lah ya, sampai mati pun nggak akan bergabung sama tim Putri ya. Dia itu ular kepala 2. Kesana kesini beda ya, itu namanya omong kosong, itu namanya ya. Jadi mudah-mudahan dari speak up saya itu ya ada banyak orang lagi yang mencatat, menggarisbawahi omongan saya itu. Jadi Pak Cecep, bapaknya Peggy Setiawan Cianjur, itu punya pilah ya, ya ada. Saya udah nyimak orang yang menelusurinya ya. Jadi karena dia jarang bukan berbentuk speak up, jadi nggak viral itu ya. Tapi mudah-mudahan saya speak upin seperti ini, mudah-mudahan ada lagi orang yang menelusurinya ya. Jadi mau lari kemana Pak Cecep sama Peggy Setiawan Cianjur, mau lari kemana? Saya harap ya Presiden, ini katanya Bapak Presiden kemarin mau menyelesaikan HAM di masa lalu pada saat 2019 ya kan, bilang mau menyelesaikan HAM di masa lalu. Ini kasus HAM juga ya, artinya perempuan remaja korbannya. Jadi bayangkan sama anda semua, kalau anda semua itu di situ punya anak perempuan digituin, apa enggak tersayat-sayat perasaan orang tuanya ya. Hanya orang gila aja bangga di atas derita Pak Pina ya. Hanya orang gila menurut saya kalau orang bangga di atas derita Pina, sok tidak bersedih. Kalau saya seumur hidup saya nggak bakal lupa itu kasus itu ya. Tapi entahlah orang itu keluarganya punya nurani atau tidak ya kan. Malah gak ikut, setelah ikut yang namanya keluarga calon bupati saat ini, mantan wakil bupati Ibu Ayu ya, sering diajak-ajak yang namanya foto bareng, makan bareng sama yang namanya Ibu Ayu calon bupati itu saat ini tuh ya. Dia kok jadi lempem, jadi letoy. Kemarin ngomongnya begini, sekarang begini, selalu berbeda-beda ya, psikopat loh ya. Ya selalu begini-begini. Jadi begini dah bro ya, kalau hukum kita ini ya sangat-sangat gimana ya. Ya kita kembali lagi, kalau di Indonesia ini begini, geger dulu baru diusut, geger dulu baru diusut begitu. Kalau nggak geger ya diem aja mereka, keenakan ya kan. Jadi geger dulu baru diusut ya. Kalau ada seseorang yang mengangkatnya ya, menyentilnya, itu baru geger. Nah baru diusut, kocar-kacir, ini adain itu, adain ini, itu hukum di Indonesia, kenyataan ya. Kemudian orang yang geger menggegerkan itu harus ditangkap ya, dengan nilai 5 miliar pula ya, yang enggak tanggung-tanggung. Uang kamu kira uang tuh bisa ya menyelesaikan segalanya.
Kalau saja Indonesia ini hukumnya ya benar-benar kuat, ya. Orang yang adakan sayembara aja tuh, kalau gua ciduk langsung itu. Ada apa dengan mereka ini? Apakah mereka ikut geng juga? Nah, kita ingat kembali ya, geng ada dua bagian ya. Ada ya dari narkoba, ada yang judi. Jadi di situ saja kita melek ke kasusnya Sambo dulu. Nah begitu juga kasus Pinah ini ya. Udah senior bro ya, orang atasan yang akan terlibat. Ya, jadi begitu ya. Saya harap Pak Sigit jangan tidur soal ini, jangan pandang bulu Pak. Tolong tegakkan ini ya, hukum di Indonesia ini ya. Andai ada orang ya benar-benar panjang taringnya ya, seperti dijadikan Kapolri seperti Pak Sigit itu, bersih rakyat Indonesia ini. Nggak ada grup-grup narkebe lagi, ada geng namanya judi online lagi Pak. Itu kan semuanya dilindungi. Narkebe tertangkap anggota-anggotanya. Siapa? Kita dilindungi siapa? Polres itu, Polres ini. Ada, itu pemberitaannya juga ada. Ya kan? Kaget kan? Boleh cari kalian di situ. Yang melindungi adalah anggota. Ya kan? Namanya album keluarga, kenapa Bapak polisi yang nyomot itu ya nggak meminta yang namanya album keluarga yang namanya Peggy Cianjur? Udah di garis bawah ini sama yang melapor sekarang di baris krim, ya kan? Kemudian satu ya, sebagai ibu yang namanya Peggy Setiawan Cianjur yang mendampingi Cecep dan Peggy Setiawan saat ini, foto tersebut sering berfoto bareng dengan keluarga Ibu Ayu, selalu nempel berdekatan dengan yang namanya mantu. 2 garis bawahi, kasih stabilo hijau bila perlu, print fotonya bila perlu, bawa. Itu udah catatan kedua, ya kan? Ketiga, Pak Cecep mimi dan gerak-gerik Pak Cecep ketika yang namanya Peggy Setiawan diwawancarai siapapun itu ya, termasuk Kang Deddy, nggak ada reaksi apa-apa, diem macam kambing congek, diem. Kalau ada orang ya ada orang tua yang benar-benar cinta sama anak kandungnya, sayang sama anak kandungnya, ataupun saudara kandungnya, ya nggak usah anak deh ya, saudaranya aja, pasti dia akan unjuk taring kalau ada orang interogasi yang namanya interogasi yang namanya kita, ya kan? Pasti dia akan berbuat sesuatu, memberikan bukti-bukti. Ini mah diem kayak kambing congek. Itu poin ketiga, ya kan? Poin keempat, katanya nggak punya tato, ya kan? Adeknya yang siapa namanya si Rama, dia bilang ini Peggy Setiawan teman saya, dia nggak punya tato, tapi buktinya dikunjungin yang namanya Dedi, Pak Dedi, kiri kanan ada tatonya. Ya kan? Itu udah berapa poin? Terus dia bilang nggak punya motor tapi ngojek, ikut Monraker motor ya, ini Ikatan Motor Indonesia. Mustahil lah nggak punya motor, ya kan? Selanjutnya lagi pihak Polda Jabar meminta waktu besok untuk menjawab permohonan dari pihak Peggy Setiawan dalam sidang pra peradilan yang dilaksanakan hari ini. Aduh, ini kan sidang pra peradilan dilihat oleh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya. Ini bukan rapat-rapat biasa ya, ini menyangkut hak hidup orang, menyangkut
kebebasan orang, ya, menyangkut masa depan orang. Jadi persiapkanlah dengan matang tuh. Nah, ya. Aduh, bekerja profesional dong sebagai penegak hukum. Kemarin udah mangkir. Nah, sekarang jawabannya ditunda, ya. Besok kita lihat nih, apa kira-kira yang mau disampaikan ya. Oke, netizen kawal terus ya. Bebaskan Peggy Setiawan. Tangkap Peggy Setiawan yang sebenarnya ya. Baik sahabat sekalian, demikian saja beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Dan nantikan keberlanjutan sidang pra-peradilan Peggy Setiawan dengan pihak termohon adalah Polda Jawa Barat. Dan seperti apa keberlanjutannya nanti kami akan reaksi pada kesempatan berikutnya. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.